Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Halimatus Sa'diyah dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menerangkan tugas materi geografis, yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jarak jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu secara umum fungsi peta dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi peta untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, fungsi peta untuk memperlihatkan ukuran luas jarak dan suatu arah di tempat permukaan bumi. Ketiga, fungsi peta untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Keempat, fungsi peta untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kelima, fungsi peta untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 6. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Ketujuh, sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Fungsi penginderaan jarak jauh dalam bidang mitigasi bencana alam atau penanggulangan bencana alam, yaitu pertama, satelit-satelit dapat mendeteksi tahap awal kejadian-kejadian sebagai keganjilan atau anomali pada suatu periode waktu. Kedua, satelit-satelit membuat kemungkinan untuk memonitor kejadian dari bencana. Ketiga, penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis dapat membantu di dalam penilaian kerusakan atau damage assessment. Yang keempat, yaitu penginderaan jarak jauh dapat digunakan untuk memetakan situasi terbaru dan memperbarui database atau update the databases untuk rekonstruksi. Pengertian penanggulangan bencana, yaitu suatu proses yang dinamis, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan pembangunan kembali. Bencana alam berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Kedua, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Manfaat mitigasi yaitu mengurangi risiko bencana bagi penduduk alam, bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Menjadi landasan perencanaan pembangunan, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Berikut bentuk-bentuk gambar penanggulangan bencana alam. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang saat